Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Kembali ke channel Junaidi Fayad. Kali ini kita akan membahas pembelajaran bab kedua dengan muatan pelajaran PLBJ dengan materi cenderamata maket rumah Betawi. Adapun tujuan pembelajaran pada video kita kali ini, yang pertama adalah mampu mengenal cenderamata maket rumah adat Betawi. Kemudian yang kedua, mampu membuat cenderamata maket rumah adat Betawi. Dua hal ini akan kita targetkan pada video pembelajaran kita kali ini. Oleh karenanya, untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati video ini dengan baik sehingga kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan. A. Pengertian maket rumah adat Betawi. Nah, ini kita lihat ya gambarnya. Ini gambar sebenarnya dari rumah adat Betawi. Maket rumah sering pula disebut miniatur rumah. Miniatur adalah suatu tiruan sebuah objek seperti tempat, bangunan, makanan, dan objek lainnya yang dapat dilihat dari segala arah atau bisa juga disebut dengan 3 dimensi. Maket rumah adat Betawi adalah tiruan rumah dalam skala yang diperkecil, bentuknya miniatur. Maket rumah adat Betawi termasuk seni miniatur yang digunakan untuk melihat rancangan suatu bangunan sebelum bangunan tersebut dibuat. Beberapa bentuk rumah adat Betawi yaitu rumah joglo, rumah gadang, dan rumah kebaya. Namun secara resmi, rumah adat Betawi adalah rumah kebaya. Rumah kebaya memiliki ciri khas atapnya seperti pelana yang dilipat. Kalau dilihat dari samping, atap akan terlihat seperti lipatan kebaya. Berikut fungsi ruangan yang terdapat pada rumah kebaya. Yang pertama adalah paseban, berfungsi untuk menginap para tamu. Kemudian yang kedua, teras, berfungsi bersantai atau tempatnya bersantai dan beristirahat bersama keluarga. Nah, ini teras bagian depan ini ya maksudnya. Kemudian ada yang ketiga, ruang tempat tidur. Nah, biasanya rumah kebaya ini memiliki 4 tempat tidur dan pemiliknya yang memiliki rumah tersebut menempati kamar yang paling besar di antara 4 tersebut. Keempat adalah pangkeng yang berfungsi tempat bersantainya keluarga pada malam hari. Kemudian yang kelima, yang terakhir ya, serondoyan. Sama seperti dapur dengan posisi terletak di belakang dan menjadi satu dengan ruang makan serta digunakan untuk mengolah masakan. Nah, ini 5 hal fungsi ruangan yang ada ketika kita melihat rumah kebaya. B. Contoh keragaman cenderamata maket rumah Betawi. Nah, ini contohnya ya. Maket rumah adat Betawi yang sudah dikaca atau diakuariumkan. Yang biasanya akuarium berisi air. Nah, di sini akuariumnya atau terjaga maketnya dari kaca. Satu cenderamata yang diminati wisatawan adalah maket rumah Betawi. Ada maket rumah Betawi yang terbuat dari kayu, kertas, bambu, kuningan, dan ada juga dari stik es krim. Keragaman cenderamata maket rumah Betawi terdiri atas 3 jenis, disesuaikan dengan rumah adat Betawi yang sebenarnya ada di Jakarta, yaitu rumah adat joglo, rumah adat gadang, dan rumah adat kebaya. Setiap cenderamata memiliki keunikan dan daya tarik bagi pengunjung, baik pengunjung dari Jakarta maupun mancanegara. Rumah kebaya adalah rumah yang ditempati oleh golongan orang terpandang. Rumah kebaya merupakan rumah adat yang resmi dan memiliki keunikan tersendiri, berbeda dengan rumah adat yang lainnya. Keunikan rumah kebaya antara lain mempunyai ciri khas atapnya seperti pelana yang dilipat. Jika dari samping akan terlihat seperti lipatan kebaya sehingga dinamakan rumah kebaya. Nah, ini contohnya
dari keragaman cenderamata maket rumah Betawi. C. Membuat cenderamata maket rumah Betawi. Yang pertama adalah alat dan bahan yang harus kita siapkan terlebih dahulu sebelum berlanjut ke pembuatan maket rumah Betawi itu sendiri. Yang pertama adalah serbuk gergaji halus, kemudian lem kayu, ketiga cat warna hijau, keempat kertas asturo warna hitam, kelima stik es krim, keenam gunting, dan ketujuh kuas. 7 hal ini akan kita gunakan semuanya dalam pembuatan cenderamata maket rumah Betawi. Kedua, cara pembuatannya. Hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah siapkan maket rumah Betawi yang sudah kalian buat sebelumnya. Nah, ini contoh dari rumah adat Betawi berupa maket yang sebelumnya kamu sudah buat, atau kalau kamu belum membuat ini, silakan kamu searching di Google rumah adat Betawi berupa rumah kebaya. Nah, hal itu juga bisa kamu gunakan ketika kamu belum memiliki atau belum membuat rumah adat Betawi sebelumnya. Kemudian yang kedua, jika sudah kamu siapkan dari rumah maket Betawi sebelumnya atau kamu cari di internet, kamu lanjut ke poin yang kedua, yaitu potong kertas asturo dengan ukuran secukupnya, beri lem sebagai jalan masuk ke teras. Nah, ini kertas asturonya yang berwarna hitam, dia dilem masuk ke dalam teras. Yang ketiga adalah buatlah halaman rumput dengan cara mengolesi lem kayu pada permukaan halaman. Nah, ini dilem ya, dilem kayu pada permukaan halaman. Kemudian yang keempat, taburi permukaan halaman dengan memakai serbuk gergaji halus. Nah, ini serbuk gergaji halusnya ditaburkan setelah kita sebelumnya memberikan lem pada halaman ini. Kelima, setelah serbuk gergaji kering, warnailah serbuk gergaji memakai cat warna hijau yang sebelumnya kita sudah siapkan alat dan bahannya. Jadi setelah menempel serbuk kayunya kering, tidak terasa lagi nempel-nempel ketika kita pegang dengan menggunakan tangan kita, maka kita cat. Yang keenam, buatlah pagar rumah dari stik es krim dengan bentuk seperti contoh ini contohnya. Jadi bentuknya panjang, pagar. Kemudian yang terakhir, tempelkan pagar rumah dari stik es krim pada pinggir maket memakai lem kayu dan seterusnya. Dan inilah ketika pagar kayunya sudah jadi, ditempel di depan dari halaman rumah ya maket Betawi itu sendiri. Jadilah seperti ini dan selesailah kita membuat rumah adat maket Betawi. Nilai-nilai yang terkandung dalam pembuatan cenderamata maket rumah Betawi. Yang pertama adalah rasa ingin tahu. Saat akan membuat maket rumah adat Betawi, pasti kamu mencari tahu terlebih dahulu apa sih rumah adat Betawi itu, apa sih maket rumah adat Betawi. Nah, inilah timbul rasa ingin tahu yang diawali dalam pembuatannya. Kemudian yang kedua adalah ketekunan. Nah, di sini membutuhkan ketekunan ya dalam pembuatan cenderamata ini. Karena ketekunan dalam menyimak bentuk hingga proses pembuatannya akan menghasilkan hasil yang baik. Yang seperti ini ya hasilnya nanti ya. Kemudian ketiga, ketelitian. Agar hasil karyanya rapi, diperlukan ketelitian. Teliti dalam memotong dan menempelkan bahan supaya hasilnya juga seperti yang diharapkan. Jadi teliti dan tekun adalah hampir satu paket yang harus kita miliki. Keempat, bekerja sama. Pekerjaan ini membutuhkan kerjasama yang baik. Jadi karena dikerjakan dengan tim, maka kerjasama itu harus kita lakukan dengan baik sehingga hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kelima, selalu bersyukur. Di mana bersyukurnya yaitu ketika kita membuat maket rumah adat ini,
dan rumah adat ini banyak budayanya yang kita ketahui, ini menimbulkan rasa kita untuk mengunggulkan budaya yang kita miliki. Keenam, rasa bangga. Keragaman cenderamata rumah adat Betawi menumbuhkan rasa bangga akan budaya daerah. Jadi kita bangga memiliki budaya daerah yang cukup banyak untuk masyarakat Betawi. 7. Jiwa kewirausahaan adalah bila produk yang dihasilkan rapi dan menarik, bagus, ya, maka kita dapat menjualnya dengan harga yang sesuai yang kita mau. Jadi suatu saat kalau kita mau menjadikan ini adalah peluang usaha, ya, maka kita bisa membuat maket rumah adat Betawi dengan bentuk yang lebih banyak, yang lebih menarik, dan itu bisa kita jual sesuai dengan apa yang kita mau. Setelah kamu menyaksikan video ini dari awal hingga akhir, silakan kamu mengerjakan soal-soal latihan berikut, di mana soal latihan ini diambil dari video pembelajaran kali ini. Selamat mengerjakan, selamat mencoba. Saya doakan kamu bisa dalam menjawab soal latihan-latihan ini dengan jawaban yang benar dan tepat. Jika kamu menemukan kesulitan dalam menjawabnya, silakan kamu mengulang kembali video pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Demikianlah pembahasan video pembelajaran ini, bab 2 dengan muatan pelajaran PLBJ. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.